Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semua, kita berjumpa lagi. Dan di materi kali ini, teman-teman, Ane nggak mau menyampaikan tentang materi ini sebetulnya, tapi Ane pengen menerangkan aja apa sih yang akan teman-teman berikan kebinaan teman-teman dari materi ini. Jadi di materi kali ini, teman-teman, kita akan ngebahas tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, hadisnya itu hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat terkenal, yaitu bunyi hadisnya itu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair bin Al-Awwam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Jadi total ada 10 orang yang Rasulullah sabdakan bahwa ada di surga, sahabat-sahabat beliau. Nah teman-teman, di materi kali ini Ane mau minta teman-teman untuk memberikan tugas atau memberikan job ke binaan teman-teman, ke menti teman-teman, agar mereka mencari terhadap 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini. Apa nih Bang yang Ane minta buat dicari sama binaan-binaan Ane? Yang teman-teman minta bebas sih. Intinya terkait dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini. Bisa teman-teman minta tolong ke mereka nyari gimana biografi mereka, gimana biografi para sahabat yang dijamin masuk surga ini, gimana keutamaan dari para sahabat yang dijamin masuk surga ini. Yaitu yang paling gampangnya lah ya, bisa teman-teman minta tolong ke binaan teman-teman cari gimana biografinya, kehidupan dari para sahabat ini kayak gimana, dan kayak gimana keutamaan-keutamaan yang ada di para sahabat itu. Karena keutamaan-keutamaannya banyak ya teman-teman ya, yang bisa kita ambil dari diri para sahabat ini. Totalnya kan banyak nih teman-teman ya, ada 10. Jadi kalau binaan teman-teman itu ada di sekitaran 10 orang, bisa teman-teman bagi satu-satu nih. Satu-satu dapat. Ada yang dapat Abu Bakar, ada yang dapat Umar, ada yang dapat Ali, ada yang dapat Utsman, dan seterusnya. Itu bisa teman-teman bagi. Nah teman-teman, apa sih tujuannya kita ngelakuin ini? Nah, kita ngelakuin ini teman-teman, itu bukan sekedar iseng aja. Itu bukan sekedar kita ngasih tugas atau job ke binaan kita aja. Jadi tujuannya teman-teman, kita pengen binaan kita itu mempunyai nilai kedewasaan dalam hal ini tanggung jawab. Kita di sini melatih binaan kita. Ketika binaan kita ini kita berikan tugas, kita berikan job gitu ya, kita berikan amanah, dia bisa nggak jadi amanah gitu, atau dia malah justru beralasan, Bang, Ane nggak dapet Bang, sumbernya di mana? Bang, Ane bingung Bang, nyarinya di mana? Oh Bang, nggak sempet Bang, PR Ane banyak. Bang, nggak sempet Bang, Ane lupa gitu. Atau bahkan ada yang bilang misalnya, oh Bang, Ane males gitu. Kak Ane nggak mau nyarinya, males, maunya dengar materi aja. Kita mau tahu nih sejauh mana sih binaan kita ketika dia itu diberikan amanah. Jadi teman-teman di sini coba beri amanah sesimpel ini dulu, cari materinya, dan nanti minta mereka setelah nyari materinya, masing-masing itu ngejelasin apa yang mereka dapat ketika mereka nyari terkait 10 sahabat Nabi yang masuk surga ini gitu. Jadi suruh satu-satu aja. Misalnya binaan ente yang satu disuruh nyari Abu Bakar, terus di pekan depannya itu dia disuruh presentasi, atau bukan presentasi lah kita bahasanya ya, sharing lah gitu, kultum di awal ya, kultum di awal. Dia jelasin tuh kayak gimana dia, apa yang dia dapat tentang Abu Bakar. Terus pekan depannya di awal sesi sebelum teman-teman ngisi, boleh diminta binaan ente yang lain lagi buat ngejelasin tentang Umar. Tapi nggak perlu ngurut sih sebetulnya, bebas aja boleh. Yang penting gampangnya sih terkait 10 sahabat Nabi ini aja. Biar binaan teman-teman itu terlatih, selain terlatih terkait tanggung jawab, terkait amanah, juga terlatih untuk menyampaikan sesuatu. Gitu, terlatih untuk public speaking. Jadi terbiasa untuk mereka itu ngomong di depan umum lah, seminimalnya ngomong di depan kelompok mentoring mereka dulu gitu. Jadi mereka tahu gitu rasanya ngomong tuh kayak gini, rasanya menyampaikan materi itu kayak gini, sehingga mereka lama-kelamaan akan punya bayangan dan punya jalurnya sendiri, punya path-nya sendiri. Kayak gimana sih cara mereka menyampaikan, gimana sih cara mereka memberikan materi-materi ke temannya itu. Jadi simpelnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu yang nyari, teman-teman nggak perlu nyari materinya kayak gimana. Seenggaknya seminimalnya teman-teman tahu aja. Jadi kalau ada ternyata tiba-tiba ada binaan ente yang salah ngasih informasi gitu,
entah dapat dari mana gitu kan, malah nyampein keutamaannya aneh-aneh gitu kan. Oh, keutamaan yang ini kebal gitu, keutamaan sahabat yang ini bisa jalan di atas air, misalnya tiba-tiba dia bilang kayak gitu kan, bisa teman-teman lurusin jadinya. Jadi teman-teman seenggaknya juga perlu tahu lah keutamaan-keutamaan para sahabatnya atau jalan kisah hidup para sahabatnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa ngeliat dari link yang bakal Ane taruh ya di guidebook materinya. Teman-teman bisa baca di situ aja, itu simpelnya. Atau teman-teman punya referensi yang lain juga boleh aja. Seenggaknya teman-teman tahu, dan nanti teman-teman bilang aja ke binaan teman-teman, minta mereka cari sendiri materinya di mana, entah nonton YouTube, entah dari link, terserah. Tapi jangan teman-teman yang suapin, jangan teman-teman yang ngasih gitu ya. Oh, ini linknya, teman-teman tinggal baca, jangan. Jadi biarkan mereka nyari sendiri, biarkan mereka eksplorasi sendiri, biar jiwa dan rasa ingin tahu mereka itu tumbuh juga. Jadi nggak cuma amanah tanggung jawab, nggak cuma public speaking, tapi jiwa eksplorasinya, jiwa ingin cari taunya itu tumbuh juga. Nah, itu tujuannya teman-teman dari materi terkait 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini. Jadi Ane harap teman-teman bisa melatih binaan teman-teman, dan nggak harus di satu waktu ya, semuanya langsung presentasi gitu aja, nggak. Tapi satu-satu per pekan aja, per pertemuan mentoring. Biar ganti-gantian tuh, ntar yang nyampein si ini, ntar yang nyampein si ini, ntar yang nyampein si ini. Jadi tiap pertemuan sebelum teman-teman ngasih materi, ada tuh yang bisa ngasih sharing atau kultum lah. Tapi kalau kultum kan agak berat ya nyebutnya ya. Maksudnya ketika diterima sama binaan teman-teman agak, aduh, gua ngasih kultum nih, gue jadi ustadz nih gitu kan. Jadi ya cukup bilangnya teman-teman sharing lah, sharing apa yang mereka ketahui terhadap teman-teman mereka. Nah, nanti output yang lebih jauhnya lagi setelah 10 sahabat ini kan bisa teman-teman masukkan yang lain gitu. Misalnya teman-teman baca buku bareng-bareng, terus nanti sharing apa yang mereka dapat dari bukunya itu. Atau teman-teman tugasin hal yang lain lagi, nyarinya bukan 10 sahabat Nabi ini, misalnya apa kayak nyari yang lain gitu kan, terus diminta sharing. Nah, jadi terbentuk habit atau kebiasaan yang baik. Nah, itu yang kita inginkan teman-teman dari materi yang kali ini Ane sampaikan. Segitu aja teman-teman yang bisa Ane sampaikan ke teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya terhadap binaan teman-teman. Al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan